kita membahas ada 3, yaitu teori produksi, yaitu ini ada pengertian dari perilaku produsen, kemudian tahapan dan faktor yang mempengaruhi. Maaf, salah ya. Oke, perilaku produsen. Menurut kalian apa sih perilaku produsen? Memproduksi barang, menambah nilai suatu barang, ada lagi kegiatan yang mengatur produksi. Yang mau menambah apa lagi? Menghasilkan barang. Oke, jadi dari jawaban kalian itu nggak ada yang salah ya. Jadi perilaku produsen itu adalah perilaku kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan produksi sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai atau mutu tinggi dan dapat diterima di kalangan masyarakat. Ya mungkin kalian bisa kayak apa namanya itu membuat sendiri, tetapi kan kalau membuat sendiri itu mungkin satu hari hanya dapat 5 misalkan. Terus kalau dari produsen itu kan perusahaan besar ya, jadi kalau memproduksi itu sehari itu bisa lebih dari 5. Kemudian tanpa peranan produsen, kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan dengan lancar. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kok tanpa peranan produsen itu kegiatan ekonominya tidak berjalan lancar? Karena tidak ada yang memproduksi barangnya tadi. Kalau tidak ada yang memproduksi kan kita gimana? Kita kan nggak bisa membeli kebutuhannya kita. Ya enggak? Iya. Selanjutnya stay di situ saja. Kalau kita stay di situ saja, kita nggak akan mengikuti perkembangan zaman. Begitu. Kemudian dalam isi perencanaan itu ada berapa? 5. Ada 5. Apa aja? Faktor dan realistik. Kemudian logis dan rasional. Logis dan rasional. Fleksibel. Yang keempat? Komitmen. Yang terakhir ada kompetensi. Nah, faktor dan realistik. Coba kita dibacakan. Faktor dan realistik. Segala sesuatu harus sesuai fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu. Ya, jadi perencanaan itu harus sesuai fakta. Jangan hanya kayak masalah yang itu harus sesuai fakta. Kalau kalian mau membuat perencanaan, itu yang pertama itu harus sesuai fakta. Jangan sampai kalian membuat perencanaan yang enggak apa-apa buat perencanaan yang kayak gini. Jangan. Nanti katanya tujuan dari perusahaan kalian itu tidak tercapai. Begitu. Terus kemudian ada logis dan rasional. Coba dulu. Logis dan rasional harus dapat diterima oleh akal sehat sehingga perencanaannya berperencanaan. Ya, jadi harus dapat diterima oleh akal sehat sehingga perencanaan yang telah direncanakan dapat dijalankan dengan baik. Jadi kalau kalian itu membuat suatu perencanaan itu harus bisa diterima di akal sehat, di akal sehat manusia. Kalau kalian ternyata tidak kalian cuma kalau nggak apa-apa ya buat perencanaan kayak gimana ya kurang. Jadi kalau bisa itu ya bisa diterima oleh akal pikiran manusia itu. Kemudian ada fleksibel. Coba citra perencanaan yang baik adalah segala perencanaan memperkuat ya, jadi fleksibel itu perencanaan yang baik adalah segala perencanaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan masa yang akan datang. Nah, misalnya kayak sekarang itu kan banyak e-commerce ya atau pasar online. Kalian pastinya udah pernah ya beli di pasar online itu kayak Shopee itu loh. Shopee, Lazada, ini di media sosial yang kalian punya, terus TikTok. Kalau di TikTok untuk saat ini sudah nggak bisa ya. Kemudian ada komitmen. Untuk sebelumnya komitmen segala perencanaan harus memunculkan komitmen terhadap semua isi perubahan karyawan maupun pimpinan untuk dapat mewujudkan tujuan perusahaan bersama-sama. Ya, jadi komitmen sebuah perencanaan harus memunculkan komitmen terhadap semua isi perusahaan, baik itu karyawannya, baik itu pimpinannya. Jadi
sebagai produsen ataupun karyawan, kalian harus mempunyai komitmen bagi kalian sendiri. Misalnya, karena dia mau bekerja di perusahaan, dia mempunyai komitmen, dia nggak boleh keluar sebelum karirnya dia. Misalkan dia mungkin karir aku ini mau punya kerja, aku harus bekerja di perusahaan ini. Jadi ada komitmen bagi dirinya. Kemudian ada komprehensif. Perencanaan harus menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan perusahaan. Nah, aspek-aspek perusahaan ini bisa dari aspek pemasarannya, kemudian produksinya, sumber daya manusianya, gitu. Jadi harus menyeluruh. Kemudian ada pengorganisasian. Coba jadi organisasian. Ada silakan mengelola kas dan untuk berjalannya dimiliki oleh perusahaan agar tujuan dan rencana perusahaannya telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Pembagian kerja yang jelas agar tujuan secara rencana dapat dilaksanakan sesuai harapan. Ya, jadi pengorganisasian ini seperti kayak pembagian kerjanya. Contohnya tadi ya, dia ingin bekerja, dia punya skill membrand misalnya. Jadi dia harus ditempatkan di tempat untuk khusus yang menjahit. Kalau dia diterapkan di pemasaran, mungkin dia nggak bisa karena skillnya dia ada di menjahit. Terus kemudian dulu dia basicnya di pemasaran, dia ditaruh di penjahitan nggak bisa. Kemudian ada pengendalian, kesenian. Pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan, seorang produsen harus melakukan kontrol terhadap semua yang dilakukan. Jadi nanti kalau kalian menjadi seorang produsen, kalian tuh harus sering-sering mengontrol perusahaan kalian. Ya, ada 3 ya, ada faktor eksternal, faktor organisasi, dan juga faktor individu. Coba kenapa diberikan faktor eksternal? Faktor eksternal dapat terjadi karena para eksekutif perusahaan dihadapkan dengan beberapa permasalahan, misal cek kuota penjualan. Ya, jadi faktor eksternal ini dapat terjadi karena para eksekutif perusahaan dihadapkan dengan beberapa permasalahan. Misalnya itu ada cek kuota penjualan. Jadi seorang produsen itu juga harus mengecek penjualannya. Kalau semua barang yang dia produksi itu laku semua, atau sebaliknya, kalau laku semua kan enak, dia mendapatkan laba, dan itu kan benar sedikit ya. Terus kalau misalkan nggak laku, kan rugi. Sampai sini ada yang menanyakan, atau tidak lanjut ya. Faktor organisasi, kita minta faktor organisasi dapat terjadi karena sesama anggota organisasi dapat mempengaruhi satu sama lain atau proses interaktif. Selain itu, pihak organisasi terhadap individu harus tetap berperilaku etis. Ya, jadi faktor organisasi dapat terjadi karena sesama anggota organisasi dapat mempengaruhi satu sama lain. Kalau di sekolah kalian itu organisasi ada apa aja? Negara, apa lagi? Ya, jadi sesama anggota itu dapat mempengaruhi ya. Contoh aja kayak OSIS. Kalau ketuanya dia sangat aktif, terus dia kayak apa ya namanya kayak pemikirannya kritis, itu akan mempengaruhi anggotanya. Kalau ketuanya semangat, anggota juga pasti akan semangat. Ya, ini ada quiz. Kalian semangat gak untuk quiznya? Nanti kuisnya kalian maju satu persatu, terus kan nanti ada cari kata kuisnya. Ya, ada soalnya di samping, terus kalian mencari katanya. Misal kayak motivasi. Nah, kalian cari kata-katanya motivasi itu ada di mana? Saya. Mana sudah?
Siapa yang mau pertama? Ya. Ya, tadi katanya. Nah, bisa dicek lagi ya itu pertanyaannya. Kira-kira jawabannya Juli benar nggak? Betul. Jadi udah semua dari dia. Oke, untuk dari tadi kita udah sama aja tadi. Ada pengertian dari jadi udah paham ya mengenai materi ini. Nanti kita bermain semuanya. Ini ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup ya untuk pembelajaran material hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Oh iya, doa dulu ya. Bapak bisa memimpin. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, dari ini waktunya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.